Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Qadarullah, kemarin subhanallah Allah berikan ujian ya ketika ana jenguk ibu di Jawa Barat ya, Masya Allah Allah beri kenikmatan sakit ya, Masya Allah. Dan subhanallah kita itu baru sadar terkadang ya teman-teman, nikmat sehat yang begitu luar biasa manakala kita diuji dengan sakit ya, Masya Allah. Rasanya kemarin ketika Allah uji ana itu dengan sakit ya, pengen sujud saja itu Masya Allah rasanya sudah nyucutan kepala ya, Masya Allah. Dan subhanallah terkadang kita juga baru menyadari bahwasanya nikmat dari Allah itu akan lebih terasa ya jika nikmat itu hilang dari kita ya, subhanallah. Bagi teman-teman yang kemarin pernah diuji oleh Allah dengan sakit COVID ya, akan sadar betul bahwasanya ternyata bernafas tanpa alat bantu itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa Allah Azza wa Jalla terkadang melepas nikmat ya dari kehidupan kita barang sesaat agar kita itu bisa merasakan nikmat Allah yang begitu luar biasa. Agar kita itu bisa menghargai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sepenuh rasa ya, subhanallah. Karena kalau kita terus ya semua yang kita inginkan Allah kabulkan ya, semua yang kita harapkan kita jumpai, kapan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan subhanallah, terkadang kita nih ya, terutama diri saya, mencari sesuatu yang belum ada dan melupakan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Dan banyak di antara kita yang kemarin ya di bulan Ramadan tuh berdoa kepada Allah, ya Allah, wujudkan impian-impian saya, ya Allah, wujudkan keinginan-keinginan saya, ya Allah, kabulkan doa-doa hamba misalnya ya. Tapi jarang atau sedikit di antara kita yang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah pada hamba hati yang merasa cukup. Anugerahkanlah kepada hamba hati yang qanaah. Subhanallah. Dengan begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah kepada hamba hati yang bisa bersyukur kepada Engkau atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada diri hamba dan keluarga hamba. Ya, Masya Allah. Itu sedikit yang berdoa seperti itu. Subhanallah. Maka dari itu teman-teman, akhwati fillah rahimani rahimakunallah yang saya cintai, teruslah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hati yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan para anbiya, para nabi-nabi yang lain, mereka itu banyak meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah ini yang akan kita bahas hari ini ya akhwat. Jadi subhanallah, kajian perdana ya setelah liburan, ana menginginkan, dan ini pastinya nasihat ya untuk diri ana terlebih dahulu. Mari kita luruskan niat ya, luruskan niat. Untuk apa selama ini kita bertolabul ilm? Untuk apa selama ini kita mengajar? Dan subhanallah terkadang kita harus berhenti sejenak ya akhwat untuk bisa meluruskan niat kita masing-masing. Kita tahu, saya tidak akan berbicara panjang lebar di sini tentang apa hakikat ya dan apa dalil tentang ikhlas. Saya yakin ya antuna semuanya paham, tahu ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Itu semua sudah teman-teman hafal. Karena subhanallah, terkadang untuk belajar ikhlas itu bukan hanya teori ya akhwat, tapi ketika kita sudah dihadapkan oleh Allah dengan situasi yang akhirnya kita memaksa diri kita untuk mengikhlaskan ya. Ini yang paling penting ya, subhanallah. Dan subhanallah, mencari ridha Allah itu adalah sebuah tujuan dari kehidupan kita. Coba kalau kita renungi ya, kalau kita diam sejenak ya, kita katakan dalam diri kita, selama ini nih kita sibuk ya kesana kemari siang malam, memikirkan ya bagaimana jalan keluar dari setiap persoalan ya. Padahal kita akhirnya lupa ya bahwa yang kita cari itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya akhwat, demi Allah, kalau yang kita cari itu adalah ridha manusia, maka itu tidak ada habisnya. Ya subhanallah. Saya akan menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dan ini merupakan nasihat untuk diri saya terutama ya akhwat. Kata beliau, merupakan perkara yang semestinya kita harus ketahui sebagai seorang hamba ya, hamba Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mencari keridhaan makhluk, keridhaan manusia. Karena selama ini teman-teman, yang membuat hidup kita itu rumit, yang membuat hidup kita ruwet, yang membuat kita itu sakit hati ya terkadang ya, itu karena kita masih mengharapkan ridhonya manusia. Coba deh, ada nggak
di antara kita yang pernah berbuat kebaikan untuk kawan kita, untuk saudara kita. Kemudian kawan kita tidak tahu berterima kasih kepada kita. Dan akhirnya kita ngedumel-dumel. Dan akhirnya kita tidak mau lagi berbuat baik. Kalau kita pikir ya akhwat, itu karena ketika kita berbuat baik kepada kawan kita, kepada saudara kita, yang kita kejar adalah keridhaan manusia. Bukan semata-mata kita berbuat baik karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan subhanallah, ya akhwat, kita tahu bahwasanya di antara hal yang tidak diperbolehkan untuk mencari keridhaan manusia, kata Syekhul Islam, itu karena sebabnya dua hal. Yang pertama, kata beliau mengatakan perkataannya Imam Syafi'i, bahwasanya ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu merupakan tujuan yang tidak bisa kita capai ya akhwat. Kita tidak bisa dalam kehidupan ini terus mengejar-ngejar agar manusia itu ridho ke kita. Agar kita itu menjadi manusia yang banyak disukai oleh banyak orang. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena ternyata kata Imam Syafi'i, ridho manusia itu tujuan yang tidak bisa tercapai oleh kita. Maka yuk kita mulai sekarang mencari perkara yang baik bagi kita dan luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mencari ridha Allah ya akhwat, maka hati kita menjadi lapang. Dan subhanallah, ketika kita berharap hanya ridhonya Allah yang kita cari ya akhwat, maka apapun yang diperbuat oleh manusia kepada kita, ya, walaupun mungkin kita tidak mendapatkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan, kita tetap mendapatkan hati kita yang tenang. Karena yang kita harapkan adalah penghargaan dari Rabb kita. Karena yang kita harapkan adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Dan subhanallah ya akhwat, orang kalau hanya mencari ridho Allah, itu terkadang ketika ada hamba Allah yang mendoliminya, dia akan tetap berbuat kebaikan, tidak berhenti sampai di situ. Karena ketika diberikan kesempatan untuk memaafkan ketika dia didolimi oleh orang lain, maka dia akan berpikir ulang bahwasanya ini merupakan kesempatan saya untuk mendapatkan ridha Allah, banyak berdoa, memaafkan orang lain, ya subhanallah. Dia akan mudah untuk memaafkan orang lain, ya. Dan ketika misalnya dia tidak mendapatkan balasan dari manusia dan yang ia dapatkan hanyalah celaan misalnya ketika dia berbuat baik, maka ia akan mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, ya, ini adalah penggugur dosa-dosaku. Ya Allah, ini merupakan pelajaran bagi saya untuk meluruskan niat. Karena ternyata yang namanya menggantungkan harapan kepada manusia itu akan mendatangkan sebuah kekecewaan, ya subhanallah. Dan ini pastinya nasihat untuk diri saya terlebih dahulu ya akhwat. Ya subhanallah. Kalau misalnya kita senantiasa dalam keadaan dekat dengan Allah, hubungan kita dekat dengan Allah, ya, maka subhanallah ya akhwat, kita tidak akan pernah dikecewakan, ya subhanallah. Dan kita kembali ke perkataan Syekhul Islam, kata beliau, kenapa ridhonya manusia itu tidak boleh kita kejar, ya. Karena yang kedua, kata Syekhul Islam, sesungguhnya kita itu diperintahkan untuk hanya mencari ridhonya Allah. Ya, kita diperintahkan hanya untuk mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka cari keridhoannya, bukan keridhoan manusia. Ya subhanallah. Dan akhwat, ada sebuah nasihat yang pernah dituliskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah memberikan nasihat ini kepada Muawiyah. Kata beliau, ya semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya sebagai para thalabul ilm. Kata beliau, manil tamasa ridwan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia tetapi dengan cara mendatangkan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi, maka Allah murka kepadanya. Jadi kalau kita nih teman-teman, yang dicari itu agar manusia cinta kepada kita, agar manusia senang kepada kita, walaupun ternyata melanggar apa-apa yang telah Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Ternyata itu akhirnya membuat Allah murka. Maka sesungguhnya yang akan kita dapatkan adalah kemurkaan Allah Azza wa Jal. Wa askhata alaihin nas. Bukan hanya Allah murka ke kita,
tapi manusia juga marah kepada kita. Ya, manusia akhirnya teman-teman tidak menyukai kita karena tahu asli diri kita itu seperti apa. Sebaliknya, subhanallah, kata Ibunda Aisyah, wa asqata alaihin nas wa ada hamidu minan nasi daman. Dan orang yang memujinya, yang tadinya memuji, oh Masya Allah, fulana itu adalah orang yang baik, oh fulana itu adalah solihah, ya, oh fulana itu Masya Allah, kalau pakai misalnya baju itu Masya Allah, luar biasa, ya penampilannya, Masya Allah, dia adalah seorang penuntut ilmu, dia adalah, wah Masya Allah. Manusia memujinya misalnya awalnya, ya, subhanallah. Dan yang ia cari memang hanya popularitas, pujian-pujian manusia. Maka ketika yang dicari adalah pujian manusia, Allah rubah yang awalnya manusia memujinya, akhirnya mencelanya, ya, naudzubillah. Wa man iltamasa ridallah bisakhatin nas, dan barang siapa yang mencari keridhaan Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi, ya akhwat. Barang siapa di dalam kehidupan ini kita menjadi tujuan utamanya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa man iltamasa ridallah bisakhatin nas, walaupun akhirnya manusia ada yang tidak menyukai kita, ya subhanallah. Dan ini fitrah, ya teman-teman. Di mana-mana para anbiya itu kalau berdakwah itu pasti ada yang nggak suka kepada mereka. Nggak semuanya suka, pasti ada musuh-musuh Islam yang tidak menyukainya. Kalau misalnya kita berhijrah, ya kalau misalnya kita move on dari sebuah perbuatan maksiat, ya kepada sesuatu yang Allah ridhai, mesti ada yang tidak suka. Itu pasti. Manusia adalah komentator utama. Apa yang kita lakukan dari sebuah kebaikan pasti dikomentarin. Apalagi sebuah keburukan. Maka kalau yang dicari hanyalah keridhaan manusia dan Allah tidak ridho, wa man iltamasa ridallah bisakhatin nas. Dan barang siapa mencari keridhaan Allah, meskipun itu akhirnya mendatangkan, ya, kemarahan manusia. Manusia nggak suka. Ridallahu an. Maka Allah ridho kepadanya. Allah ridho kepada kita. Wa ardu anhun nas. Dan akhirnya manusia pun ridho kepada kita. Ya subhanallah. Jadi ya akhwat, yuk bareng-bareng kita mulai sekarang luruskan niat kita masing-masing. Mau menuntut ilmu, mau mengajar, mau berbuat baik. Ayo kita luruskan niat untuk apa sih kita berbuat baik? Apakah di dalam hati kita terselip ketika kita berbuat baik itu hanya ingin mendapatkan pujian manusia? Atau memang benar-benar jujur kepada Allah? Atau memang benar-benar kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang hanya mengetahui adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan ya akhwat, ketika kita mencari ridho Allah, itu pastinya akan mendatangkan ketenangan jiwa, insyaallah. Dan subhanallah, ketika kita tahu bahwasanya mencari ridhonya seluruh manusia itu adalah tujuan yang sia-sia dan mustahil kita bisa menggapainya, teman-teman, maka yuk kita fokuskan diri kita mencari ridho Allah, ya. Baik itu ibadah-ibadah yang bersifat, ya, lahir yang terlihat, ataupun ibadah-ibadah yang mungkin bersifat ibadah hati. Karena yang namanya ibadah itu ada ibadah hati, ya teman-teman. Misalnya kita bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, ya. Misalnya kita ikhlas, itu kan semua ibadah hati. Atau ibadah-ibadah yang terlihat, ibadah-ibadah yang lahir, ya. Maka fokus kita saat ini adalah bareng-bareng ayo kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Karena kalau orang sudah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman, maka tidak ada yang perlu digelisahkan. Ya, subhanallah. Apa yang mesti digelisahkan? Sedangkan yang ia cari hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kegelisahan itu datang terkadang, teman-teman, karena dosa yang kita lakukan. Kegelisahan itu datang ketika misalnya ada seorang hamba yang akhirnya Allah bongkar misalnya aibnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ditutupnya aib-aib kita, ya akhwat. Sesungguhnya kita itu tidaklah menjadi baik, ya, kecuali Allah telah menutup aib-aib kita, ya, Masya Allah. Dan teruslah memohon kepada Allah, teruslah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keridhoannya. Setiap hari kita membaca sebuah zikir, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita mengatakan, ya Allah, ya, hamba ridho Engkau adalah Rabb kami. Hamba ridho Islam itu adalah agama kami. Radina billahi rabba bil islami din. Dan hamba ridho bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Engkau, Nabi kita semuanya. Ketika kita membaca itu artinya, ya akhwat, yang perlu kita sadari adalah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan ridho manusia. Ya subhanallah. Dan subhanallah ya akhwat, ini adalah sebuah perjuangan. Karena yang namanya syaitan itu senantiasa mengajak kepada kita untuk terjatuh ke dalam riya. Karena yang namanya syaitan itu senantiasa mengajak manusia untuk berbelok ke arah kiri. Bukan lagi yang dicari ridhonya Allah, tapi ridhonya manusia. Itu syaitan. Ketika ada datang bisikan-bisikan syaitan, maka cepat-cepatlah kita berzikir kepada Allah dengan berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kuatkan hati kita. Ingat bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kembali kepada Allah. Amal kita itu masih terlalu sedikit untuk menjadi bekal akhirat kita. Belum lagi sesuatu yang menggerogoti amal-amal solih kita. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah agar mata ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar telinga ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mulut ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah melakukan sesuatu yang keluar dari mulut kita kecuali Allah ridho kepada kita. Tidaklah kita langkahkan kaki kita kecuali Allah ridho dengan kita. Tidaklah kita melihat sesuatu yang kita pandang dengan mata kita kecuali Allah ridho dengan kita. Dan tidaklah kita mendengar sesuatu ya akhwat kecuali itu adalah sesuatu yang Allah ridhai. Masya Allah ya. Dan terakhir sebelum saya menutup kajian ini, yuk setelah kita meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kita. Kemudian setelah itu kita berazam, kita bertawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang namanya tawakal, ya, yang namanya mengharapkan, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak akan bisa melakukan sebuah kebaikan ya akhwat, ya termasuk dari mencari ridhonya Allah kalau Allah Azza wa Jalla tidak menolong kita. Kita benar-benar ya setelah kajian ini yuk kita beresi masing-masing hati kita, karena kalau hati ini sudah bersih ya akhwat, kalau hati ini sudah lapang, ilmu itu akan masuk. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan kegelapan. Setiap kita berlaku maksiat, ada titik-titik noda hitam di dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kosongkan gelas kita masing-masing. Benar-benar kita menjadi hamba Allah yang tawadhu. Jangan ada kesombongan di dalam hati kita masing-masing. Subhanallah ya akhwat. Terkadang syaitan itu membisikkan rasa sombong kepada diri kita masing-masing. Oh, engkau telah belajar lama ilmu agama, engkau telah belajar atau telah lama mengajar menjadi musyrifah Al-Quran misalnya ya. Kemudian ada kesombongan, oh iya karena misalnya saya telah belajar dari Syekh Fulana misalnya, naudzubillah ya. Misalnya, dia lupa bahwasanya yang memberikan Syekh kepada dia adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika ada rasa sombong, katakan hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, tidaklah ini semuanya adalah kecuali dari Engkau, wahai Rabbku. Dan katakan dalam diri kita bahwasanya di atas langit itu ada langit lagi. Tidak ada yang perlu kita sombongkan ya akhwat. Kosongkan gelas, yuk mari kita belajar bersama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridhoi kita semuanya dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita semuanya dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Taib, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat, dan nasihat ini pastinya tidaklah saya sampaikan kecuali karena saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum pernah bersuah ya, tapi hati ini rindu ya untuk berjumpa dengan kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak nanti di surga Firdaus tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukunallah fillah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.